Kembali lagi bersama dengan Kikio, bincang-bincang inspirasi dan motivasi. Episode kali ini kita kedatangan tamu seorang bisnismen, tapi yang masih peduli dengan pola hidup sehat. Mari kita sambut Ko Danitan. Halo Ko. Halo. Wow, thank you banget ya Ko ya, udah mau menerima undangan podcast kali ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi yang berguna dan bermanfaat bagi teman-teman kita. Oh, jujur aja ya, pertama kali aku ketemu Koko, itu aku udah langsung bisa menebak nih Koko. Bahwasanya olahraga yang paling disukai, yang paling dirutinitaskan itu nge-gym. Benar ya Koko? Iya, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu ketemu itu udah langsung saya nampak ini postur badannya, muscle-nya dapet gitu ya kan. Fit-nya juga udah dapet, fresh-nya juga dapat, energinya juga dapat gitu loh Ko. Luar biasa kali loh Ko. Ya, ini Tapi sebenarnya yang membuat aku lebih penasaran itu adalah usia Koko itu berapa sih sebenarnya? sekarang usia saya 53 53? ya. Wow, luar biasa ya guys. Umur 50-an tapi masih bisa se-fresh ini, se-fit ini. Jadi kita nggak usah takut lagi menghadapi usia atau memasuki usia 50-an. Karena dengan yang penting adalah apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita makan. Ya, Ko ya? Ya, pola makan harus dijaga. Apa yang kita makan dan kita perlu waktunya kapan kita makan gitu. Oh, ya. Oke. Terus kok, ini spill sedikit ya. Aku dengar itu ya dari teman-teman dulu Koko itu sebenarnya gemoy ya. Sebetulnya sebelum pandemik itu berat saya tuh saya maintain 71 sampai 72. Oh, Sebelum 71, pandemi ya, 72, 20 oke. tahun saya maintain itu. Tapi setelah pandemi itu tiba-tiba naik jadi 80 kilo. Dari 72 sampai 80 kilo, ya. Oh, berarti naik sekitar 8 kilo ya? Karena mungkin pandemi itu kita nggak banyak aktivitas. Ya, makan saya pun jadi teratur. Pagi makan, siang makan, nanti jam 3, jam 4 makan lagi, nanti setelah gym lagi, malam makan lagi. Biarpun saya gym, tapi pola makan saya itu 4 kali sehari. 4 kali sehari, itu pada saat pandemi ya, makanya bisa naik sampai 8 kilo ya. Betul. Itu berarti sekitar 2 tahun ya untuk menaikkan 8 kilo ya. ya. Betul. Oke. Jadi sekarang ini udah berapa berat badannya Ko? Sekarang berat badan saya maintain 71 kilo. 71, berarti kemarin dari yang 80 ke 71 berarti 9 kilo ya Pak turunnya. Kira-kira ya 9 kilo ya. Oke. Terus itu perlu proses berapa lama kok untuk menurunkannya? Oke, saya ceritakan prosesnya pertama saat waktu saya tahu berat saya jadi 80 itu, saya nge-gym lebih fokus. Lebih fokus Pada tahun 2021 November. Oke. Saya gym 4-5 bulan, saya berhasil menurunkan berat badan saya jadi 75-76. Oh, juga berarti penurunannya itu nggak drastis ya, Ko ya? Pelan-pelan ya? Ya, pelan-pelan 1 tahun. Saya gym lagi, masih belum bisa turun. Terus pada tahun 2023 Maret, saya start mulai smoothie saya. Oke. Berarti pada pertengahannya itu baru Koko smoothie, karena merasa udah stuck di tengah jalan gitu ya? Nggak bisa turun lagi. Nggak dapat body goal-nya, nggak dapat berat badan yang Koko mau. Betul. Oke. Tapi kenapa smoothies ya? Karena gini, kalau yang aku tahu smoothies itu kan hanya dari buah-buahan. Betul. Jadi Koko hanya konsumsi itu aja atau gimana? Iya. Waktu saya start smoothie itu ya saya pun paginya pun saya nggak sarapan lagi. Pagi nggak sarapan? Saya ikut cara intermittent fasting, pagi nggak sarapan. Saya cuma start awalnya pada tengah hari untuk makan siang. Makan siang saya itu smoothies sama telur 3 biji sama avocado. Itu bisa bertahan sampai jam berapa kok? Ini tergantung juga ya, karena saya tengah hari sama makan smoothie sama avocado sama telur sampai jam 5 sore saya nge-gym. Habis saya nge-gym,
siap nge-gym saya pukul 8, jam 9, saya makannya seperti biasa. Berarti satu hari saya makannya cuma yang biasa itu satu kali saja pada malam hari setelah gym gitu. Oke, oke, oke. Makannya nggak dijaga, apa saja pun dimakan setelah gym saya. Setelah gym. Oke, oke. Terus tuh kalau boleh tahu ya, ini smoothiesnya versi Koko ini gimana? Karena kalau smoothies yang saya lihat di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu hanya apa itu buah yang di blender, terus toppingnya itu paling ada kacang-kacangan sedikit, ada buah segar sedikit. Itu bisa bertahan sampai jam 5 terus lanjut lagi nge-gym kok. Please. Ya, smoothie saya itu ya memang campurannya banyak. Ya mungkin puluhan campuran. Ya memang campuran saya ada buah-buahan, Oke. ada sayuran, Aha. ada rempah-rempah juga. Rempah itu Rempah-rempah. maksudnya macam seperti kayu manis, Bubuk gitu. bubuk Oh, kayu oke. manis, ginger, Ginger. Itu eh, juga bubuk atau bubuk yang juga itu oh, saya bubuk beli juga. bubuk itu, terus itu kunyit kuning, Oh, kunyit oke. kuning, ada saya tambahan lagi satu itu, ada saya tambah itu spirulina, bubuk juga dalam bubuk spirulina. Oke. Terus itu ada lagi saya tambahan chiaseed, Jasit. itu Oke. dalam spices. Oke. Spices. Kalau yang buah-buah, yang tumbuh-tumbuhan, yang sayur mungkin itu kale atau Kale. wheatgrass, Iya. wheatgrass itu, Sawi putih ya? Bukan. wheatgrass itu bukan sawi putih, dia kayak itu eh, daun tusam ya, saya nggak tahu itu. Tapi dia panggilannya wheatgrass, Oke. wheatgrass sama kale. Yang kalau buah-buahan kadang-kadang strawberry, Strawberry. blueberry, Oh. kiwi, tomato, lemon ya kalau saya squeeze saja, saya squeeze Iya. untuk dia punya, supaya agak ada rasa sedikit dia punya lemon. Dan yang paling penting saya mesti harus ada avocado untuk blender untuk Avocado smoothie itu. untuk lemaknya itu ya, Untuk Ko ya? lemaknya itu saya bisa menahan lapar. Oh, oke, oke, Jadi oke. kalau dari pagi saya nggak sarapan sampai gym itu jendela makan saya itu, badan saya itu bersih, nggak ada minyak, nggak ada gorengan. Oh, oke, oke. Cuma ada yang smoothie itu aja. Oke, Cuma oke. setelah gym selesai, saya makan seperti biasa semua. Apapun saya makan. Oke, tunggu. Tapi Berarti diatur juga, makanya nggak bukan tiap hari itu, tapi nggak saya jaga makan. Yang untuk malam itu saya makan seperti biasa. Karena setelah gym. tapi setelah gym. Ah, Berarti tadi aku hitung-hitung ya, yang smoothies itu bahan-bahannya itu mungkin ada sekitar di atas 10 macam ya, Ko ya? ya ada lagi saya tambah lagi satu itu apple cider vinegar, itu mesti bagus. Apple cider Oh, vinegar iya. itu Setetes atau cuka apa? apple. Setetes atau 1 sendok, 1 sendok 1 sendok teh. Oh, Saya itu campuran ke di smoothie saya, dan juga ada whey protein 1 scoop. Oh, whey protein Whey lagi. protein lagi ya. Oke, oke. Kalau daging ayam nggak? Enggak. Daging ayam mungkin untuk malam setelah saya gym itu mungkin saya mesti makan daging ayam dada, Iya. karena saya memerlukan protein. Ada protein tuh, setidaknya saya makan 2 potong ayam panggang dada, 2. Oh, itu berarti untuk yang malamnya ya? Untuk malam setelah gym. Setelah gym ya? Setelah gym. Oke. Terus tadi kan Koko kan bilang setelah makan siang itu smoothies, jam 5 nge-gym, Aha. terus lanjut baru makan malam versi biasanya. Ya, makan seperti Semua biasa ya. dimakan. Ya. Itu seperti mungkin nasi padang? Ada. Oke. 1 minggu Tapi berapa kali? itu seminggu kadang-kadang ada 3 kali. Wih. Tapi kebanyakan saya kalau nasi padang itu saya requestnya jangan basah. Oh, jangan basah. Jangan basah. Oke, Ya. berarti menghindari yang minyak-minyaknya itulah ya, Ya, sama santan-santannya itu. santan-santannya. Setidaknya mungkin ada sedikit nggak masalah. Oh, mungkin, ya. oke. Terus Karena kita ada gym setelah gym kita makan, mungkin kita punya Bisa itu ada prosesnya pembakaran itu bagus, cepat. pembakaran cepat kita. terus kalau untuk lauknya untuk yang nasi padang itu loh, lauknya kan Ya, ada ada daun ubi, ada saya makan semua. rendang. Rendang dia punya saus itu saya kurangi sedikit. Oh, ya. Saya Sedikit dipinggirin aja lah sedikit, ya, untuk pinggirin sedikit, aromanya aja ya. aromanya sedikit. Ya, dia kalau dia punya sayur, dia daun nangkanya itu semua saya makan. Semua kecuali Semua makan. yang penting jangan basah ya. Ya, ya. Oh, oke. Kayak apa? Ikan gorengnya, ayam gorengnya,
ayam gulai gitu-gitu. Ikan goreng saya jarang makan. Kebanyakan saya makan ayam panggang dada aja. Oh, ayam panggang Saya dada. request ayam panggang dada aja. Oke. Jadi kalau misalnya tadi nasi Padang udah, kita mikir dulu makanan di Medan ini enak-enak apa ya? Oke, sate Padang. Ada sate Ada Padang, juga. ada sekali-sekali ada. Ada sekali ada. request jangan pakai bumbu nggak? Itu enggak, itu saya makan juga. Makan habis. Tapi enggak, itu memang bukannya tiap hari. Saya sekali-sekali makan sate Ya, Padang. Kue tiaw goreng makan juga. Bihun goreng. Kadang-kadang nasi kari ayam, bihun kari ayam saya makan juga. Tapi enggak pas malamnya saja setelah nge-gym gitu kebanyakan. Oh ya. Oke. Kayak apa lagi ya? Kentucky. Makan? Oke. Biasa kalau orang nge-gym atau orang yang memang suka olahraga, untuk menghindari yang namanya lemak, kulitnya dibuang. Ini? Memang, ya pas memang saya order Kentucky atau McDonald, ya awalnya kulitnya saya taruh di samping, nggak saya makan. Awalnya. Begitu sudah selesai saya makan, nggak bisa tertahan juga. Nggak tega, karena nggak nggak tega kan. Karena kalau yang kulit yang untuk digorengan itu, dengan tepungnya itu aromanya bagus. Jadi saya makan saja. Kadang-kadang ya memang nggak tiap hari saya makan kulitnya, nggak mungkin tiap hari ya, mungkin seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Tapi yang penting saya order itu pesan Kentucky itu dada. Tetap prioritas dada ya. Karena seratnya lebih banyak ya. Protein lebih banyak. Protein lebih banyak, seratnya lebih banyak daripada lemaknya dibandingkan kalau misalnya yang sayap ataupun yang paha gitu ya, Ko ya. Paha? Enak loh, Ko. Lentur gitu dia, Ko. Nah, mungkin udah kebiasaan, jadi udah kebiasaan tiap kali saya pesan tetap saya dada. Dada ya. Prioritasnya dada. Biar nampak orang gym, Ko. Karena orang udah pada tahu kalau orang yang suka makan dada ayam itu pasti orang gym. Memang karena saya perlu asupan protein. Jadi untuk gym itu kita, karena saya gymnya itu 2 jam. 2 jam. Satu hari 2 jam gym itu. Untuk lift weight-nya 2 jam. Setelah lift weight, saya treadmill kira-kira 35 menit atau 45 menit. Setelah selesai itu, saya sit up lagi kira-kira 5 menit, 10 menit untuk sit up. Berarti total 3,5 jam kadang-kadang satu sekali gym. Jadi seminggu saya gym mungkin ada 4 kali, 5 kali. Seharinya itu, setelah itu saya berenang. Oke, gimnastik banget ini ya. Ya, untuk itu kita untuk jaga kesehatan kita dan stamina kita. Karena waktu saya gym, setelah nge-gym itu keesokan harinya badan saya terasa lebih fresh, enak, segar, lebih energetik lagi juga. Seperti yang saya lihat kesan pertama itu kan, Ko. Ya. Dan juga satu lagi perlu asupan juga suplemen. Vitamin. Itu diperlukan juga. Untuk nge-gym itu harus ada suplemen juga. Karena sebagian mungkin orang kan takut kebanyakan makan vitamin, atau karena dia dapat dibilang kan sejenis obat juga lah ya kan. Kalau suplemen bukan obat, tapi mungkin pemikiran orang itu obat ya. Jadi kita suplemen dari bahan kimia kan. Karena kita pun udah gym, ya kita perlu suplemen ini. Suplemen ini karena waktu kita gym itu kan kita menguras tenaga kita. Jadi kita makanan yang kita makan kadang-kadang asupannya pun nggak gitu, dia punya nutrisi nggak gitu bagus. Jadi kita perlu suplemen juga untuk menopang kita punya daya tahan tubuh kita. Betul juga. Terus tubuh kan karena kita udah mengeluarkan banyak tenaga, tentu dia membutuhkan suplemen untuk membantu dia untuk regenerasi. Betul. Karena kadang-kadang kita merasa usia kita sudah ingat ya 50-an juga. Yang waktu kita makan asupannya tubuh kita sudah berkurang. Jadi kita perlu suplemen juga. Suplemen yang saya konsumsi itu vitamin D3, K2. D3 apa? D3 dengan K2 itu untuk yang 10.000 IU. Ya, itu harus ada K2-nya. Harus ada K2, berarti yang D3 tapi yang K2 ya? Ya, ada K2-nya. Terus zinc,
Q10, Q10 Q10 untuk jantung, untuk kata jantung, omega 3, omega 3 fish oil omega 3 dan magnesium. dan magnesium. Oke, oke. Dan itu memang tiap hari ya? Tuh, Tiap hari, tiap hari. tiap Satu hari, hari, satu ya kali? kalau 1 kali ya, ya. Oh, ya, ya. Ya untuk magnesium saya cuma waktu malam saja makan 1 jam sebelum tidur magnesium glycinate ya Oh, untuk ya refreshing untuk kembali relax dia otot-ototnya punya ya. otot-ototnya semua relax itu tidurnya pun nyenyak juga Oh, ngaruh ya, kok ya? pengaruh juga Oh, jujur aku selama nge-gym aku kurang mengkonsumsi vitamin H ini. Jadi informasi bagus buat aku. ya magnesium glycinate itu saya udah konsumsi udah kira-kira udah ada 7-8 bulan saya terasa ada untuk sleeping saya improve. Oh, karena memang ada. Apalagi ini aku ya, yang mungkin orang yang gymnya di malam hari memang sering sih ngeluh bahwasanya, Susah tidur, betul. ya berarti Karena ini fresh dia, solusinya mungkin ya. dia udah nge-gym Iya, itu dia panas terasa fresh dia dia ya panas kan. ya, fresh dia nge-fresh, Betul. jadi agak susah. Berarti ini Jadi solusinya ya, magnesium itu ya kok. kita jangan bilang solusi, kita ya ini untuk suplemen juga Iya, iya, untuk iya, iya. untuk Tapi kita membantu lah ya kan. membantu ya relax badan kita, tidurnya pun nyenyak. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Kalau ketepatan saya gampang tidur kok. Jadi nggak usah perlu lagi. Cuma sebagian besar teman-teman yang nge-gym sering ngomong kayak gitu. Kenapa sih lu sukanya malam malam gym, nanti kan nggak bisa tidur gitu-gitu. Ya Oke. tergantung juga kadang-kadang ya tidurnya itu kan mungkin tergantung juga mungkin orang yang nggak banyak mikir ya dia banyak mikir dia kan susah tidur. Gitu ya, Dia udah mikir nge-gym terus ya. dia nge-gym biarpun 4-5 jam tapi habis pulang dia nggak ada pikiran, ya tidurnya rileks saja, iya kan? Betul juga aku. Oke, oke. Terus aku kembali ke masalah pola makannya lagi tadi, Kok. Jadi aku penasaran, tadi kan Koko bilang kan setelah gym Koko kan makan seperti yang biasanya, ya nasi padang lah, ada KFC lah, ada sate padang, bla bla. Pernah nggak misalnya makan yang bersih gitu loh? Mungkin Itu sekali-sekali saya ada pada malamnya sekali-sekali, tapi kalau udah bosen makan atau bingung makan yang di luar itu apa gitu kadang-kadang ya? pun bingung juga saya mau makan apa. Habis nge-gym kadang-kadang bingung juga makan apa. Eh, Kambing pun saya makan kadang-kadang. Sop kambing saya makan. Wima, Kambing makan. di usia Sop, begini Koko berani makan sop kambing? iya, sop kambing makan. Itu pun kadang-kadang seminggu sekali 2 kali saya makan. Gak bisa langsung ini kok. Sampai sekarang ini ya Masih aman mungkin ya? masih nggak terasa apa karena mungkin ada gym ya. Ya saya terasa itu karena kambing itu daging itu mungkin kandungan asam aminonya kan Tinggi bagus ya? tinggi untuk otot Iya, kita gitu iya, ya. betul sih. Jadi nggak saya terpikir memang banyak ya rata-rata kalau orang bilang darah tinggi makan sop kambing bisa darah tinggi, tapi mungkin itu kita harus kembalikan itu mungkin teori-teori orang dulu sekarang. Sekarang mungkin kita ya pas mungkin waktu yang kita orang yang kena darah tinggi itu waktu dia makan tuh memang udah darah tinggi dia makan pas dan memang bukan orang yang olahraga juga kali ya. Ya mungkin juga ya gitu. Ya. Oke, oke. Terus kok kenapa Koko bisa kepikir untuk lunch-nya itu smoothies gitu loh? Karena riset dari mana ini kok? Aku penasaran. Memang saya waktu malamnya itu saya lihat YouTube, ya lihat orang cara buat smoothie. Jadi saya coba saya tes buat, saya skip sarapan dan saya buat smoothie itu. Hari pertama saya buat, saya feel enak badan saya. Pada saat pertama kali tes udah terasa terasa enak efeknya. Tapi memang ada juga kadang-kadang minggu pertama agak berat karena kita udah terbiasa makan yang gorengan lah, yang minyak gitu. Tapi ini clean ya. Cuma buah-buahan, sayur-sayuran itu sama rempah-rempah itu sama apokat. Dari pagi nggak makan, tengah hari cuma makan yang smoothie sama itu sampai jam 5 sore ke gym. Luar biasa. Jadi memang minggu pertama saya buat memang agak berat karena udah kebiasaan kita makan yang biasa, yang nggak gitu. Terus minggu keduanya, minggu ketiganya saya feel terasa fresh dan nggak terasa capek, yang nggak terasa lelah, segar, matanya pun segar.
Tunggu, matanya segar melihat yang indah-indah ya. Ya, inti poinnya agak semangat gitu, nggak Iya, iya. eh, memang terasa saya itu waktu smoothie sama avocado sama telur saja sama saya makan dengan segelas cangkir kopi. Oh, ada Terasa kopi juga ya. nggak pernah terasa ngantuk, Oh, dan makan gym juga nggak rasa nggak terasa, kurang tenaga. nggak terasa. Nggak. Itu yang para kawan saya tanya, nggak mungkin. Iya. Cuma tengah hari kamu smoothie langsung kamu nge-gym 2-3 jam. Memang saya pun aneh juga. Tapi Awalnya terasa nggak percaya gitu ya. tapi memang saya lakukan ini tiap hari kok memang nggak terasa capek. Iya, iya. Malah ada energinya lebih lagi. Oh, oke, Nggak oke. usah asupan suplemen lain juga. Oh, Cuma smoothie sama suplemen vitamin itu aja. Habis gym malamnya makan biasa aja. jadi dengan Koko langsung ganti sistem yang seperti itu, pola makan yang seperti itu, semakin turun lagi lah berat badannya ya kan? Ah, ini yang lucunya. Ah, Biarpun saya makan sehari sekali pada malam itu setelah gym itu, yang biasa, timbangan saya maintain toh. di angka Sama 71 ya, ada naik turun lah 71, kadang-kadang 71,50, kadang-kadang 70,50, kadang-kadang 72, oh, oke. kadang-kadang dia stable di sana saja. Nggak drastis Sampai turun sekarang. sampai sekarang, biarpun satu hari sekali makan yang biasa saja. Tengah hari smoothie sama telur aja. Oh, oke, oke. Mungkin karena Mungkin malamnya asupan. itu, karena malamnya itu tuh makan enak itu tuh. Ya tapi ya paginya sampai tengah harinya cuma makan smoothie sama telur itu aja, nggak makan aja. Cuma sekali itu makan aja. Iya. Tapi terasa juga timbangannya saya pun rasa aneh juga, nggak timbangan saya stable. Saya pun terasa pun enak juga. Iya, iya, Nggak iya. ada naik turun gitu. Tapi kalau dari ukuran badannya kok ada makin mengecil nggak? Ah, Ada terasa banyak kawan-kawan lihat memang ada perbedaan. Pas memang nge-gym ada bentuknya ternampak juga. Fatnya pun berkurang. Biarpun saya nggak jaga makan pada malam hari, tapi fatnya pun berkurang. Ya tapi nggak bisa kayak ya binarawan yang kering itu nggak ada. Ya beda. Treatmentnya kan udah beda kok. Setidaknya kita merasa ada perubahan Iya, iya. waktu saya mengganti pola makan saya gitu. Ada perubahan yang ternampak jelas itu di pinggang saya. Pinggangnya. Sekarang saya pakai ukuran 28. 28. Sebelumnya? 32. Berarti ini faedahnya ya, dengan rutin gym, olahraga, dengan jaga pola makan, memang secara berat badan sama, tapi secara ukuran badannya itu mengecil. Dalam arti kata lemaknya itu udah berkurang, tapi muscle-nya yang naik gitu ya, Ko ya. Betul, ya. Jadi Betul. kesannya itu badannya langsung kenceng gitu ya, Ko ya. Jadi Ya. kayaknya kok muda gitu. Ya memang kita jaga juga, bukan kita harus smoothie aja bisa kayak gitu, tapi kita harus dibarengin dengan gym, tidur ya yang cukup, minum air putih yang cukup juga. Oh, ya. Ada berenang juga tadi Koko ya? Tetap ada. Ada juga. Memang pecinta olahraga kali ya. Apalagi olahraga yang nggak Koko ikutin? Enggak, Sepak bola ada nggak? Sepak bola enggak lah, dulu ada lah. Dulu ada. Futsal? Futsal futsal sama ya, juga sepak bola. Apa basket? Basket dulu waktu SMA ada. Juga. Oh my God. Bulu tangkis? Itu dulu ada juga, sekali-sekali ada lah. Golf? Tenis, golf ada. Oh dan yang paling favorit? Sekarang lift weight. Gym. Kenapa kok? Ya memang terasa beda ya kalau dari gym kita itu, ya kita bisa belajar untuk mendisiplinkan kita sama komitmen kita. Memang itu susah. Kamu lihat rata-rata orang nge-gym itu, yang binaragawan, orang itu pasti disiplin. Pasti sangat. Jadi kalau kamu bisa konsisten untuk di bidang ini, untuk juga kalian mempelajari diri kalian untuk belajar berdisiplin. Berarti kita harus mengacungkan jempol kepada teman-teman kita yang bisa sampai ke taraf binaraga ya, Ko ya. Betul. Karena nggak semua orang bisa sampai ke tahap itu ya, Ko ya. Nggak senang untuk mencapai untuk ukuran binaragawan itu, bukan gampangnya buat itu. Susah, itu harus komitmen, konsistensi,
disiplin. Oh ya, betul. Sangat Itu setuju. mindsetnya harus itu kita mesti terapkan itu, baru bisa gitu. Kalau Tekadnya enggak, betul-betul harus bulat itu ya aku ya. Oke, aku mau minta di-spill lagi satu hal. Jadi sekali belanja kok untuk pola makan yang sehat itu, si smoothies itu. seminggu sekali lah Seminggu sekali. ada seminggu sekali, kadang kan seminggu sekali, tapi mungkin ya pertama saya beli minggu pertama saya beli. Ah. Ya, mungkin nanti minggu ketiga saya harus membeli apa yang kekurangan saya itu dia. Ya. Seperti yang kalau yang ginger powder itu Itu bisa. turmeric powder itu mungkin dia bisa bertahan lama sama Ya. fruit. Karena powder yang paling susah itu Buah, ya. buah-buahan macam strawberry itu paling susah. Karena cepat dia Lonyot dia ya. lonyotnya. Blueberry, kiwi itu cepat. Avocado kadang-kadang kita beli juga kita mau nunggu juga. Iya. Avocado itu paling ribet juga tuh. Banana aku nggak dengar tadi kok. Banana memang ada dulu pertama saya buat, tapi mungkin nggak cocok sama saya. Agak rasanya agak keras dia, agak keras ya, menyengat. Karena biarpun saya banyak campuran buah-buahan itu, terakhir yang saya minum itu terasa ada banana taste-nya itu. Oh iya. Jadi saya ganti pakai avocado. Itu ya memang banana itu bagusnya itu dia buat smoothie itu agak dia kental dia gitu. Iya, betul. Jadi kalau yang antara banana sama avocado aja kita bisa buat itu. Kalau nggak ada campuran itu mungkin agak susah dia, agak kentalnya itu. Untuk smoothie-nya gitu. Lemaknya itu ya. Lemaknya betul. Iya. Ya seminggu susah juga, tiap kali memang saya tiap kali mesti ke supermarket kita cari, mau kita cari bahan ini, mau cari itu. Oke. Lagi kok harganya. Tergantung juga kalau ya kamu tergantung juga. Sekarang itu ya mungkin sekali saya belanja mungkin ada 700-an ribuan, 1 jutaan ya. Tapi mungkin bisa tahan 2 minggu gitu. Iya. Tapi kamu udah hemat, sarapan pagi nggak sarapan pagi. Tengah hari ya nggak makan, cuma makan ini saja. Mungkin tahan 2 minggu. Mungkin ya mahal dikit, tapi sehat. Iya. Makanya orang bilang makanan sehat itu tidak murah. Iya kan kok? Ya, tergantung juga ya kan. Tergantung pilihannya juga ya. Berarti bisa ada alternatif juga. Betul ya, kamu pilih saja kan. Gak usah campuran kayak saya gitu banyak. Mungkin cuma 2-3 pilihan, macam avokat ini cuma macam ini ya kan. Kalau saya mungkin terlalu banyak, tapi ya buah-buahannya mungkin yang kalau macam whey protein itu kan udah datangnya satu tong itu kan. Itu bertahan lama. Itu mungkin ada berapa scoop 1 bulan berapa scoop ya. Itu ya buah-buahnya itu aja yang tergantung pilih mau buat, yang mau buat campuran banyak atau enggak ya terserah gitu. Betul. Mau buat yang murah pun bisa, mau yang mahal pun bisa juga, tergantung juga pilihannya kan. Tergantung kantong dan Iya. Betul. Semuanya bisa disesuaikan. Betul. Untuk hidup sehat itu nggak selalu harus mahal. Bisa alternatif yang harga yang lebih standar. Tapi jangan lupa, sakit itu lebih mahal. Betul. Kita cari uang sebanyak-banyaknya itu kalau kita nggak jaga kesehatan, uang yang kita dapatin nanti kita bayar untuk hospital, untuk ke dokter. Terus dengan sakit pula kan, nggak bisa beraktivitas, lebih rugi mana? Bagusan kadang-kadang kita beli mahal dikit, nggak apa, tapi kesehatan kita terjaga, stamina kita bagus, otomatis kita bisa cari uang banyak juga. Betul. Kalau kamu sakit gimana? Gimana kerja? Gimana cari uang, betul kan? Gitu kan? Memang kalau ada bisnismen ini otaknya semuanya cuan ya kok ya. Ya cuan-cuan juga, tapi kita harus memikirkan kesehatan kita juga. Iya. Itu nomor 1. Kesehatan kita bagus, kita bisa cari cuan. Iya. Dengan sehat baru bisa cari cuan ya kok. Kalau nggak ada sehat mana bisa cari cuan? Otomatis kita olahraga kita sehat, kita punya mindset sehat, kita punya pemikiran jernih. Semua pemikiran kita bisa positif. Ya. Mantap, luar biasa kok. Aku setuju banget. Ya, mudah-mudahan saya pun bisa maintain ini sampai ya sekarang umur 53. Ya, kalau kira udah mau 54. Sebentar sekejap mata aja sudah mau 60. Jadi nggak saya disiplinkan sekarang, mau kapan lagi saya disiplinkan? Tidak ada kata terlambat. Koko ini mulai juga di umur... Memang saya gymnya udah lama, tapi yang fokusnya gym itu tahun 2021. Tahun 2021 itu karena itu waktu COVID itu berat badan saya naik 8-9 kilo. Jadi terkejut. Biarpun saya waktu itu saya nge-gym juga, keras juga, tapi pola makan saya sehari makan 4 kali nggak ada gunanya. Berat badan tetap naik,
bentuk badan pun nggak ada. Betul-betul. Aduh, seru banget kalau ada cerita sama Koko. Banyak kali informasi-informasi yang selama ini kita nggak tahu dapatnya dari Koko. Kadang kita nggak terpikir sampai ke sana, dia udah terpikir di sini. Tapi itu ya personal pribadi seseorang Iya, ya. iya. Ini yang cara sistem saya untuk saya terapkan. Sementara ini saya rasa untuk saya cocok gitu. Jadi ya mungkin untuk orang lain mungkin dia boleh coba dia sendiri gimana, boleh usahakan coba atau coba try ikut yang seperti saya, pagi skip breakfast, lunch makan yang clean seperti nggak usah buat smoothie pun nggak masalah, mungkin avocado makan separuh atau makan 1 biji sama telur 2-3 biji sama secangkir kopi. Secangkir kopi ya. Itu sudah cukup untuk bagus. kafeinnya ya. Ya. Setelah itu ya kalian kerja, usahakan kerja, atau setelah itu jam 5-an kalian boleh olahraga, nge-gym, malamnya makan seperti biasa, tapi ya biasanya jangan over gitu. Jangan over ya tetap sepenuhnya harus apa yang kalian perlukan saja gitu. Ya itu tergantung pribadi orang. Kalau untuk saya sekarang ini, saya merasa sekarang saya ada hasilnya sedikit. Bukan sedikit loh kok. Nanti saya spill foto Koko itu ya dari dulu sampai sekarang itu langsung nampak wow. Ya itu dikit ya kita bilang sedikit aja, nggak seperti binaragawan, tapi usaha saya ada hasilnya. Jadi dengan saya melihat Koko saat ini dan setelah saya tahu usia Koko, saya udah nggak takut menghadapi umur 50-an tahun. Betul. Kalau cewek nih aku, kalau masuk memikirkan usia 50 itu udah pening kok. Itu age is just a number. But terbukti loh, jiwa guys. kita harus tetap mesti semangat, muda. Kita harus tetap kita nge-gym, kita harus macam mana saya bilang ya. Kita jangan sia-siakan waktu kita. Bagusan kita ada waktu luang itu kita pergi gym, itu kita menyiapkan badan saya, stamina kan badan kita bagus. Bukan kita tergantung dengan suplemen atau obat-obatan. Itu nggak mungkin. Kita harus menyiapkan badan kita harus dengan effort kita sendiri. Harus nge-gym, tidak kita melatih otot kita untuk di masa tua. Di masa investasi masa tua ya. Betul. Di masa tua itu otot kita harus ada. Semakin tua kita, otot kita bisa, kalau kita nggak latih, bisa mengecil ya. Iya, betul. Apa yang dibilang dokter itu, dokter Henry Suhendra. Kalau nggak kita latih, 1 tahun itu kita bisa menyusut 1% katanya. 1%. Ototnya menyusut. Itu otot itu untuk kita melatih otot kita itu untuk menopang kita di hari tua supaya tulangnya juga bagus itu. Makanya diperlukan vitamin D juga. Vitamin D. Ya kita jaga supaya perlu asupan nutrisi vitaminnya semua itu. Berarti itu investasi di masa tua bukan hanya uang aja, tapi kesehatan juga loh guys. Penting. Kalau udah tua, nggak punya kesehatan, sakit-sakit mau bermain dengan anak cucu, mau kemana-mana juga nggak bisa. So punya uang untuk apa? Betul. Ya kan kok ya? Ya kita harus menikmati ya, kita berolahraga, ya mindset sehat. Jadi kita bisa menikmati hari-hari tua kita. Kita harus enjoy gitu. Jangan hanya duduk di kursi roda, memandang anak cucu bermain gitu ya. Kita harus main bersama dengan cucu. Iya betul. Kalau bisa pun dipanjat-panjat ya kok ya. Iya. Oh ya, minum dulu kok. Aduh, panjang kali cerita kita. Jadi ini aku mau bicara lebih ke yang fokus ke OA-nya kok. Sistem Koko gimana? Lebih ke main berat atau ke repetisi? Repetisi juga, dan yang last set itu saya set pertama saya mungkin agak untuk warm up, saya punya otot-otot itu saya kasih yang ringan. Habis itu tambah lagi, repetisinya berkurang, otomatis bertambah berat, repetisi kamu berkurang sampai yang terakhir. Set yang terakhir tuh repetisi saya 8 kali. Oke. Tapi enggak, saya bukan berat-berat kali ya. Sesuai dengan yang apa badan saya yang bisa terima ya. Bukan saya paksa. Enggak seperti
yang kebanyakan ada yang membantu, tapi yang membantu yang mengeluarkan tenaga lebih banyak gitu. Oh, bukan kayak gitu ya? Enggak, karena saya sekali gym itu 2 jam 3 jam mungkin saya agak lebih enjoy, saya Enjoy. nikmati, saya punya waktu gym itu, jadi lebih nggak stres saya ngangkatnya. Kalau kalau yang Hmm. mungkin yang untuk yang gym 1 jam tuh mungkin untuk buru-buru Ngebut ya. waktu, mesti ngangkat berat, mesti cepat, itu selesai. Saya Oh, menikmati saja, enjoy ya. jadi Koko itu biasa dengan didampingin PT atau main sendiri atau ada partner sendiri gitu? Main sendiri, Main sendiri, nggak lebih pakai enjoy, partner, nggak ada pakai partner pun, nggak ada pakai kayak PT. PT. Karena dulu mungkin waktu yang gym di lama dulu ada yang di gym itu ada PT-nya, itu dia udah ngajarin kita, jadi saya udah tahu. Oh, Dia saya basicnya ikutin, udah tahu ada ya. tahu basicnya. Terus sekali-sekali saya lihat di TikTok atau Atau di di YouTube gimana YouTube. cara nge-gymnya, ya kita ikutin sekali, tapi kita startnya itu yang ringan saja, cara Oh, oke prosesnya oke. gimana. Nggak pakai PT karena bukan untuk jadi Oh bodybuilder. gitu ya. Ya kita untuk sehat aja, untuk menikmati. Untuk menikmati. Saya punya waktu gym tuh me time saya aja. Yes, mantap. Lebih enjoy waktu kamu itu Iya iya. menikmati itu, waktu ada waktu kamu gymnya itu nggak buru-buru, lebih enjoy daripada diburu-buru waktu. Iya iya iya. Setuju setuju setuju. Terus kok uh, kalau bukan kalau misalnya sih, kalau Koko main itu ada fokus-fokus tertentu nggak yang di otot besar? Mungkin Koko lebih suka di chest atau di shoulder. Ya memang itu ya waktu latihan shoulder saya latihan shoulder. Nah, besoknya latihan chest gitu. Nanti hari ketiga saya berenang. Terus sisa-sisanya waktu itu kalau saya nggak nge-gym, datang cuma ke sauna, mungkin apa yang nggak saya latihkan itu saya latihan di waktu itu, yang nggak memang waktu nggak nge-gym, memang itu saya luangkan untuk cari yang style-style yang belum saya lakukan. Oh, oke. Mungkin 2-3 model yang terlupakan saya lakukan. Habis itu saya cuma sauna, Sisip lah ya. sisip itu aja gitu. Oke oke. Berarti tadi ada chest, ada shoulder, kayak back leg Ada gitu. back leg itu tiap hari ya, waktu di chest itu atau di shoulder itu tetap ada saya lakukan. Ada saya latih juga quad saya, glute saya, calf saya ada juga. Oke, ada ya. Back saya juga ada, tapi di sisi-sisi semua. Oh, di Nggak sisi-sisi. spesial semua, di sisi. Berarti, tapi yang banyak chest sama shoulder yang lebih fokus. Oh, kayaknya memang kebanyakan cowok suka kayak gitu. Alasannya apa kok? Tapi memang kalau saya perhatikan memang di shoulder sama chest itu lebih bagus dilatih. Ya untuk image-nya bagus berpakaian. Oh iya. Itu satu, image berpakaian itu untuk kelihatan nampak ya. Nampak bagus. Ya tapi memang saya tetap mesti teringat di kaki kita harus latih. Masa tua kita kaki harus strong. Ya betul. Tetap saya nggak ada spesiality, tapi tiap hari saya sudah lakukan. Macam tiap hari saya pun melakukan abs, saya sit up pun ada. Macam quad sama glute sama calf tetap semua ada. Ya? Tetap ada, tapi nggak spesial day. Ada yang spesial day dia lakukan, dia tuh leg day semua apa. Tapi tetap ada dilakukan. Oke. Setidaknya ototnya ada dilatih. Ada dilatih lah ya. Oke. Kalau yang orang-orang bilang apa itu otot kecil kayak bicep lah, itu juga ada dilatih ya. Itu pasti ada. Harus. Karena ya? Waktu di latihan chest itu, waktu latihan chest itu saya latih tricep sama bicep. Itu langsung ya. Harus itu satu set itu. Karena di chest sama di shoulder itu di samping itu kan nampak semua harus. Itu harus saya lakukan. Oke. Jadi dapat dibilang sebenarnya yang Koko latih itu semuanya udah dari atas sampai bawah lah ya. Cuma juga, lebih fokusnya itu ke shoulder sama chest, dengan alasan supaya berpakaian lebih indah. Lebih image-nya lebih bagus, penampilan lebih bagus ya kan? Iya. Betul. Setuju. Tapi tetap ya leg pun tetap kita latih, karena otot kita perlu dilatih juga. Betul. Pokoknya dari atas sampai bawah tetap harus dilatih supaya simetris juga ya kan. Betul. Jangan nanti atasnya udah bagus beleku-leku, bawahnya rupanya nggak lucu juga ya itu ya. Betul. Oke kok.
kita udah panjang kali hari ini dan sangat menarik sekali pembicaraan kita. Kita udah bahas dari pola makan, kita udah bahas dari biayanya, kita juga udah bahas dari apa tuh namanya latihannya gitu ya kan. Terus konsumsi vitamin juga diperlukan gitu ya kan. Sekarang aku mau nanya nih, motif apa masukan-masukan Koko yang mau disampaikan ke teman-teman kita yang suka gym. Karena gini, orang-orang yang suka gym di masa sekarang ini kok, ada sebagian yang udah nge-gym, putus asa. Di tengah jalan dia belum dapat body goal-nya. Ya seperti mungkin belum dapat muscle-nya, belum dapat turun berat badannya, atau orang yang cuma orang suka gym, tapi dia nggak mau itu jaga pola makannya, tetap makan seperti biasanya, tapi dia selalu ngeceh. Itu Gue yang udah gym susah. berpuluh-puluh tahun, tapi badan gue gini-gini aja. Itu Itu gimana, Kak? terus malam saya dengar rekawan saya juga katanya. Saya udah 10 tahun loh gym, ini kayak gitu-gitu juga. Kira cuma latihannya, dia latihan angkat besinya cuma sekedar, terus pergi sauna, dan makan juga dijaga. Jadi macam mana ada hasilnya. Jadi memang itu makanya saya bilang komitmen, konsistensi, disiplin. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau makan. Untuk kita nge-gym hasilnya ada. Dan latihan juga, latihannya mau kita latihan gimana. Bukan latihan sekedar gitu aja. Kalau memang hasil mau bagus, mau sehat, kita harus terapkan yang saya bilang itu semua. Iya, betul sekali. Ya kalau kalian latihan pun macam manapun kerasnya itu, kalau nggak kalian jaga pola makan, ya pola tidur, itu agak susah. Nggak susah ya. Memang saya terbuktikan gitu, saya udah bilang makan kan, macam manapun kalian latihan kayak gitu, kalau pola makan kalian nggak kalian atur, agak susah. Jadi kembali ke pola makan juga Pola ya, Ko makan, ya. latihan. Latihan. Ya, latihan itu banyak kan bisa itu kok berat-berat lagi ya kan, Ko kan. Ya, kadang latihan berat-berat itu juga kadang orang itu latihannya. Inti poinnya latihan kan yang mana kalian mau. Bukan asal angkat berat gitu aja. Semua orang angkat berat pun bisa angkat banyak. Angkat besi gym itu ada. Betul Tapi kok. hasilnya ada nggak? Enggak. Makanya untuk mau tahu, yang saya angkat itu, saya mau tahu mana yang saya mau angkat, mana saya hasil, itu mesti tahu. Bukan sembarangan angkat, oh saya gym gini ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, maksudnya saya perhatikan, oke, saya punya bentuk ini, saya kurang di sini, oke, saya fokus di sini, oke, ini saya mau ini, saya ini. Berarti harus riset kembali ke Sendiri, kita sendiri ya. Iya, Oke. bukan di gym ngangkat sendiri. Kalau orang tuh gym itu dia cuma terikat, cuma datang untuk latihan ngangkat sehari-hari gitu aja, tapi nggak diperhatikan, nggak dianalisa apa yang mereka mau. Ya kita kadang-kadang angkat berat itu boleh, tapi kena hit dia punya poin nggak? Kadang-kadang yang kita ngangkat itu bukan harus berat semua. Kadang-kadang itu mesti yang ringan, tapi dia punya poin kena. Iya. Ada yang ngangkat dia berat-berat, tapi dia nggak entah kemana gitu ya. Pakai badan momentum dia badan gitu nggak terasa kan? Jadi kita harus tahu yang saat yang berat mesti berat. Kalau saat yang ringan yang perlu ringan, tapi kena dia punya poin. Ya itu yang saya rasakan ya. Ya mudah-mudahan ya masih ini saya pun mau mesti improvisasi juga diri saya juga. Oke. Luar biasa kok. Terus kok, ini jadi sekarang kan Koko udah stay di 71, muscle juga udah dapat. Ini udah body goal terakhir Koko atau ada lagi yang mau dilinkan atau justru mau dikembangkan lagi ototnya ini? Ini yang susah, agak berat itu masih. Sekarang saya maintain saja lah untuk maintain, tapi ya kalau ke depan lagi ya kita nggak muluk-muluk mesti yang kita mau gitu nanti nggak tercapai kita kecewa. Jadi usahakan ini kita disiplin, kita pola makan tetap sama, kita jaga. Kalau ada hasil lebih bagus ya kita berterima kasih aja gitu. Ya kan? Ya kita nggak usah gitu ngepres sampai kita mesti harus jadi bodybuilder, harus lean gitu, enggak. Setidaknya kita nampak fit, sehat, udah bersyukur ya. Ya umur udah 53, 54, udah mau 60 ya, udah bisa fit gitu ya mau apa lagi. Udah luar biasa kok. Luar biasa. Terima kasih. Oke, thank you ya Ko ya. Oke guys, so jangan lupa ya untuk mendapatkan body fit yang fresh, yang bisa mendapatkan muscle-nya juga,
selain dari gym, olahraga, itu pola makan juga harus dijaga. Kemudian itu cukup tidur, vitamin juga jangan lupa. Dan di luar dari semua itu, konsisten, komitmen, tekad, itu semuanya harus dilakukan. Jangan cuma ngomong, disiplin lagi ya kok ya. Jangan cuma cuap-cuap aja, tapi lakukan guys. Oke kok. Oke, thank you. Thank you banget kok. Bye.